sebelum kita membahas pencemaran udara, kita harus mengenal lebih dulu apa itu udara dan pencemaran. Apa itu udara? Menurut Permenkes nomor 2 tahun 2023, udara dibagi menjadi dua, yaitu udara dalam ruang adalah udara di dalam gedung atau bangunan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan. Kemudian udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Apa itu pencemaran? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara, disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Pengukuran kualitas udara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pengukuran udara dengan alat, yang kedua pengukuran udara ambien atau udara bebas. Alat untuk mengukur kualitas udara. Yang pertama itu ada partikulat controller. Apa itu partikulat controller? Penghitung partikel udara atau partikel counter adalah instrumen terjangkau yang dapat memantau kualitas udara dalam ruangan, di rumah, dan di tempat kerja. Masalah apa yang dapat dipecahkan oleh alat ukur partikulat counter? Yaitu lokasi yang berbeda memiliki berbagai tingkat konsentrasi partikulat yang dapat diterima, terutama didorong oleh masalah kesehatan dan kenyamanan, contohnya seperti rumah, kantor, maupun pabrik. Yang kedua ada High Volume Air Sampler atau HVAS. Apa itu HVAS? High Volume Air Sampler adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel dengan di udara. Hal ini cocok digunakan untuk mengambil sampel pengukuran udara ambien atau udara bebas. Bagaimana prinsip kerja HVAS? Prinsip kerja HVAS yaitu udara yang mengandung debu dan zat lainnya akan terhisap oleh blower motor assembly dengan kecepatan sekitar 40 SCFM, di mana udara tersebut akan menempel pada katas filter yang berada di semi-seal filter. Untuk mengetahui konsentrasi SPM yang didapatkan, kita perlu melakukan pengukuran beda berat pada kertas filter. Sebelum dan sesudah sampling sound itu perlu dicatat nilai flow rate dan waktu lamanya sampling. Parameter pencemaran udara. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau biasa disebut dengan ISPU. ISPU merupakan angka tanpa satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetik, dan makhluk hidup lainnya. Di mana parameter ISPU meliputi yang pertama yaitu hidrokarbon atau HC, 2. Karbon monoksida atau CO, 3. Sulfur dioksida atau SO2, 4. Nitrogen dioksida atau NO2, 5. Ozon atau O3, 6. Partikulat yaitu PM10, dan yang ketujuh partikulat yaitu PM2,5. Di sini ada baku mutu udara ambien nasional, di mana cara pembacaannya nomor 1 yaitu meliputi SO2 atau sulfur dioksida, di mana waktu pengukuran 1 jam dengan baku mutu maksimal 900 mg per meter kubik dengan metode analisis pararosanim dan perawatan spektrofotometer, dan juga lain-lainnya. ISPU memiliki 5 kategori, di mana kategori pertama diwakili oleh warna hijau, yaitu kategori baik dengan rentang nilai antara 1 sampai 50, yang artinya udara yang dihirup tidak memberikan efek buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu diwakili oleh warna biru dengan kategori sedang, yaitu rentang nilai antara 51 sampai 100, yang artinya udara yang dihirup tidak memberikan efek buruk bagi manusia dan hewan, tapi tumbuhan yang sensitif dapat terpengaruhi. Yang ketiga diwakili warna kuning,
yaitu tidak sehat dengan rentang nilai 101 sampai 200, yang artinya udara yang kualitasnya sudah merugikan manusia dan hewan yang sensitif. Tumbuhan juga mengalami kerusakan dan nilai estetika yang terganggu. Yang keempat, yaitu diwakili oleh warna merah dengan rentang 201 sampai 300, di mana kategori ini sangat tidak sehat, yang artinya udara sudah merugikan kesehatan pada beberapa wilayah populasi. Tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Dan yang terakhir, yaitu diwakili warna hitam dengan rentang kategori 301 ke atas, yaitu berbahaya, yang artinya tingkat kualitas dari udara sudah berbahaya dan dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Ada sejumlah penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara, antara lain infeksi saluran pernafasan atas akut atau ISPA, selanjutnya asma yang merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan, kemudian paru-paru basah atau pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh virus, jamur, atau bakteri terhadap sistem pernapasan yang diawali dengan gejala demam, batuk, hingga sulit bernapas. Lalu ada bronkopneumonia, peradangan yang menyerang saluran pernapasan dan disebabkan oleh virus, bakteri, serta jamur yang menyebabkan paru-paru tidak mendapatkan suplai udara yang cukup. Dan yang terakhir adalah serangan jantung. Penumpukan plak pada pembuluh darah akibat menghirup udara yang mengandung polutan berbahaya dapat memicu penyakit. yang berhubungan dengan mendapatkan kesehatan.